Ashhadu. 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 Asyhadu. Ashhadu. Astadu. Allah Allah. ilaha Ilaha. illallah. Ilallah. Wa ashhadu. Wasdu. Usia waktu itu juga udah 48. Terus saya jantung bermasalah, punya diabetes, punya asma, semuanya komplit. Jadi selama sekian tahun berusaha ya, supaya ada keturunan, tapi di saat saya pasrah, justru di saat saya pasrah jauh dari Tuhan, saya bilang kalau memang saya harus yatim piatu dari kecil sampai saya tua, saya ikhlas. Tapi rencana Allah tuh beda, dikasih ini dengan resiko yang sangat tinggi. Bapaknya tuh tidak suka dengan kelahiran ini, bahkan dari mulai hamil pun dia tidak suka. Dari sekian banyak hidayah yang Ibu Imelda tadi bilang, salah satunya aja yang paling penting, yang paling terasa untuk menguatkan Ibu Imelda itu apa? Saya disuruh anak saya ngapalin surat Al-Fatihah sepanjang jalan. Siapa? Ini saya. Jadi, Gabriela sudah tahu Al-Fatihah. tenang hati saya. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain, dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ada kegiatan pensyahadatan, yakni satu keluarga. Hari ini satu keluarga hadir. Ada ibu, ada 2 anak, 1 anak laki, 1 anak perempuan. Tapi 1 anak perempuan yang sulung, 1 anak laki yang buncit. Ananda, boleh Ananda ke sini? Dedek. Siapa namanya? Dedek. Daniel. Iya. Daniel ke sini? Ya. Gak apa-apa. Sini dulu. Oke, baik. Alhamdulillah berjumpa kami dengan Ibu Imelda. Ibu Imelda, nama lengkap Ibu Imelda? Imelda Setianingsih. Imelda Setianingsih. Kemudian hadir, mohon dibantu diperkenalkan nama putri dan putranya. Nama saya Imelda Setianingsih. Saya datang di sini dengan kedua anak saya. Ya. Gabriela dan yang laki-laki Daniel. Daniel. Yang satu Gabriela, yang satu Daniel. Ya. Kelas berapa saja, Ibu? Gabriela kelas 5, 5 SD. Daniel kelas 1. Kelas 1 SD. Ya. Kemudian dari agama mana sebelumnya ini? Saya dari agama Kristen Protestan. Kristen Protestan. Gerejanya? IGBI. GBI. GBI. Ya. GBI. Ya. Ketawa. GBI. Nama pendetanya siapa, Ibu? Ya, saya jemaat lompat-lompat. Kenapa? Jemaat yang nggak menetap. Jemaat nggak menetap. Iya, jadi
misalnya saya pergi ke mall, kalau lagi ada gereja yang diketahui. Dulu yang membaptis saya Bapak Pendeta Yesaya Karyaji. Almarhum ya. Iya. Ya. Kalau saat ini yang sering datang pendeta siapa Ibu? Saya sudah 6 tahun ini tidak pernah Tidak ke gereja? Sudah tidak percaya lagi atau bagaimana? Rata-rata memang begitu Bu, calon mu'alaf memang begitu. Sudah kalau sudah tergoncang hatinya ya sudah tidak mau ke gereja. 7 tahun. Begitu. 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Iya. Nah selama ini bagaimana itu Ibu untuk Saya lebih banyak ini mengamati karena jujur banyak kekecewaan ya, banyak kepahitan yang saya alami. Jadi di sisi lain mungkin udah Allah itu udah mengirimkan untuk kami justru lebih mengasihi kami ini saudara-saudara muslim. Saudara muslim Ya. yang lebih mengasihi Ibu. Iya. Bapaknya anak-anak kemana? Ibu? Ada di Tangerang. Di mana? Di Tangerang. Di Tangerang? Ya. Masih satu? Tidak. Kami tidak satu rumah, jadi awalnya tuh ini saya punya anak. Ini udah berjalan 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun baru dikasih Anak. keturunan. Ya. Jadi Menikah 19 tahun, terus kemudian dikasih keturunan Iya. Gabriel. ya. Iya. Terus 3 tahun berikutnya Daniel dengan risiko sangat tinggi karena usia waktu itu udah 48, terus saya jantung bermasalah, punya diabetes, punya asma, mulai komplit. Jadi selama sekian tahun berusaha supaya ada keturunan, tapi di saat saya pasrah, justru di saat saya pasrah jauh dari Tuhan, tidak, kalau dulu mengandalkan kekuatan saya sendiri, setelah pasrah bagi kedokteran, dunia kedokteran semua katanya bayi tabung sudah saya jalani, tapi Sampai bayi tabung Ibu? pernah Allah. tahun 96 saya bayi tabung saya jalanin ya, kalau belum berkehendak saya punya. Akhirnya di saat saya dokter juga udah khawatir, jangan diteruskan Bu, terlalu beresiko. Tapi saya kalau memang saya harus, waktu itu saya tidak tahu kalau anak ini udah jalan 5,5 bulan di kandungan, saya tidak tahu karena saya gemuk. Jadi saya tidak merasakan. Jadi yang merasakan memang ada gerak-gerak. Jadi saya minum obat cacing. Rupanya setelah kebetulan ginjal saya kanan kiri juga udah mengalami pembedahan. Mengalami? Dibedah. Bedah? Ya. Karena? Pengambilan batu ginjal. Allah. Ya, terus waktu ini ambil itu saya ke dokter ginjal, tahu rupanya di perut dokter bilang urologi itu ibu jangan main-main, ibu hamil kok nggak ngomong, ini resiko, ini kena sinar untuk nembak. Jadi nggak mungkin, karena semua dokter di Jakarta pun udah bilang nggak mungkin punya keturunan karena ada kelainan di rahim saya. Jadi waktu ini udah 6 bulan setengah. Jadi saya hanya merasakan itu 1 bulan. Saya lagi hamil, saya harus jaga. Walaupun katanya dokter beresiko tinggi, saya jaga. 6 bulan setengah saya lahirkan karena sesak napas,
terus gula tinggi, semuanya terus dikeluarkan, lahir. Ya buat saya sudah mungkin Allah sayang sama saya. Pengharapan yang sekian tahun, saya bilang kalau memang saya harus yatim piatu dari kecil sampai saya tua, saya ikhlas. Tapi rencana Allah tuh beda, dikasih ini dengan resiko yang sangat tinggi. Kandungan saya itu dijahit, dan udah dari semenjak ini lahir, bapaknya tuh tidak suka dengan kelahiran ini. Bahkan dari mulai hamil pun dia tidak suka gitu. Padahal masih belum punya anak. Iya, tapi dia tidak suka. Jadi 3 tahun berikutnya ini baru operasi ginjal, kira-kira pengambilan batu sebelah kanan itu kira-kira 3 bulan lah, belum ada 3 bulan. Saya dinyatakan ada 2 bulan di perut, dalam kondisi perut sudah dijahit. Terus dokter khawatir kalau diteruskan ini ginjalnya pecah, terbuka gitu. Kasihan nanti kakaknya kalau ada terjadi apa-apa sama ibu, siapa yang ngurusin nanti gitu. Saya itu orangnya dablek gitu ya, nekat. Sudah dok, sudah segala macam udah dijahit, tapi mungkin sudah rencana Allah buat saya melahirlah ini sama 6 bulan. 6 bulan dilahirkan tuh, jadi 1 bulan lebih diicu di inkubator. Ya alhamdulillah saya dapat sepasang, walaupun kehidupan rumah tangga saya itu nggak harmonis, bahkan nggak dinafkain dari semenjak tahun 2012. Mulai tidak dinafkahi? Tidak, dia sudah, kalau orang semau dia gitu. Ibu tidak dinafkahi, lalu ibu berjuang sendiri? Ya, saya di Jambi, kalau di sana itu ada perkebunan sawit kami, ya, ada perkebunan sawit kami itu, jadi setiap panen itu kan 2 minggu sekali. Di mana itu? Di Jambi. Di Jambi, ibu punya itu? Ya, kami itu merintis dari hutan, sudah sampai menghasilkan lah ya, udah enaknya gitu. Ya, punya suami juga itu? Ya namanya itu harta bersama gitu kan. Ya, sama-sama lah. Kami berumah tangga tuh dari tidak punya apa-apa, dari terus sampai merintis sedikit-sedikit kami punya aset di mana. Nah, disitulah dia mulai bertingkah. Oh, mulai bertingkah. Kehadiran anak juga. Ya. Jadi ini dulu saya cerita, jadi selama di Jambi, kenapa saya lari dari dia? Ya. Yang ini 3 kali mau dibunuh. Mau? Ya, mau dibunuh lah secara kasar, disepak dari ketinggian spring bed segini. Anak? Ini umur 8 bulan, sampai dia tidak bisa nangis. Ini terus banyak hal yang mengancam keselamatan jiwa dia. Memang nggak suka sama anak? Sepertinya ya, karena waktu pertama ini saya waktu itu ya, dia keluar dari rumah sakit setelah sebulan lewat di ICU dia. Saya pergi ke, biasa kalau di Betel itu penyerahan anak. Ya, jadi antara tempat kami itu ke kota Jambi itu kita 2,5 jam di kendara. Jadi waktu itu dia bilang, ya kau pergi duluan. Nah, itu juga dia tidak pernah mau datang, tidak datang. Jadi ke altar ya
saya dengan bawa anak kecil habis operasi sama ini. Ini lahir normal, Tidak. operasi semua. Operasi semua. Allahu Akbar. Nah, terus terakhir umur berapa ya? 8 bulan lah. 8 bulan saya bilang daripada saya di sini menderita, jadi saya kabur dari suami. Kabur dari Jambi. Ya, lari ke Jawa, ke tempat kakak saya di Jawa. Nah, terus di Jawa kayaknya susah untuk mencari penghasilan. Lari lagi ke Jakarta. Jadi sampai saat ini Sampai sekarang. Ibu Iya. saat ini profesi sebagai tukang kue, jual kue. Bikin kue. Kue ya, taruh kantin-kantin, kadang ngojek. Masya Allah. Ojek, iya. Ya ngojek, kalau disuruh nyupir ya saya supirin. Supirin apa? Mobil. Mobil. Mana ya, apa aja. Apa aja yang penting Iya. jadi ya. Jadi buat makan anak. Iya. Suruh cuci piring di rumah makan juga saya kerjakan. Masya Allah. Selama ini, alhamdulillah. Mohon maaf Ibu. Ibu dulu Muslim, asli Muslim atau memang asli Kristen? Bapak Katolik, keluarga kami Katolik. Keluarga Katolik asli. Ya, Bapak Ibu Katolik. ya. Ibu dulu juga Katolik sejak awal, sejak lahir. Katanya Katolik, karena kan saya dari kecil, ibu saya meninggal waktu saya lahir, Iya. melahirkan saya. Ya. Umur sebulan ibu meninggal, terus bapak itu umur 4 tahun, Iya. jadi belum begitu paham, Iya. ya. Terus saya diadopsi sama orang, diadopsi, Oh, diadopsi. ya. Soalnya ada perempuan dulu muslimah ya, kemudian menikah dengan laki-laki, jadilah dia Katolik atau Kristen. Nah, dari situ. Tapi ibu itu adalah memang dari awal memang Katolik ya. Ya, terus Bukan karena ketemu. pernikahan. Nikah jadi Protestan. Oh, menikah jadi Protestan. Berarti Iya. ibu sudah dibaptis berapa kali nih? Sekali, Sekali doang. iya. Waktu Jadi- Protestan ya? Bukan. Iya. Waktu Katolik. Ya, enggak. Waktu Protestan itu. Waktu Protestan. Adik-adik, ini Mbak Gabriel sama Mas Daniel ini cantik sama ganteng ini. Nah, ini memang ikut mama mau bersyahadat atau cuman ikut-ikutan doang, atau memang disuruh mama, atau bagaimana ini ceritanya? Hah? Ikut mama atau memang sudah ikhlas, rela hati, memang bersyahadat beneran gitu, walaupun, atau ikut-ikutan doang? Ikut mama, tapi rela hati sudah, ikhlas sudah, tidak ada masalah. Kok dia belum mengerti. Baik, mungkin Ustadz Kainama yang lebih berhak untuk melanjutkan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi masa, inal sesungguhnya insan kita nih berada di dalam kerugian, kecuali bagi mereka-mereka yang melakukan segala hal yang soleh, yang sesuai dengan syariat, dan akar kata soleh ini nanti berkembang menjadi sholat, dan hakka. Apa ini hakka? Kebenaran, betul. Sabr. Apa itu? Sabar. Jadi sebetulnya ada 3, ya. Mama Ime sama Mama Imelda dan anak Gabriel dan anak Daniel. Gini loh, hari ini Ibu Imel kesini tuh bukan karena mau pindah agama, Ibu. Dari tadi saya dengerin gitu, Ibu Imelda ngobrol dengan Ustadz Ipung, saya tidak dapat apa yang menyebabkan Ibu berani ambil kesimpulan untuk duduk ke sini. Saya tidak dapat. Betapa baiknya Engkau Tuhan,
kasih-Mu tiada berkesudahan. Tahu nggak? Tahu nggak? Pernah dengar gak lagu itu? Ingat, anak-anak pernah dengar lagu itu? Betapa mulia kasih-Mu Jesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sampai sekarang orang Kristen nggak tahu artinya Hosana. Hosana itu engkau, Ibu Imelda, tahu? Inilah Hosana nih, yang tadi dibuka di depan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Manusia tuh rugi. Tapi ketika dia dikhususkan di hadapan Tuhan penciptanya, maka dia Hosana. Maka dia Hosana. Saya nggak berani bilang saya Hosana. Kenapa? Tidak ada yang bisa saya berikan kepada umat sebagai gambaran bahwa saya Hosana. Ibu ini ngomong. Ngerti nggak? Padahal tadi sepertinya Ustadz Ipung tidak bertanya ke arah sana ya, tapi terbuka cerita itu mengalir ya, Ibu Imelda ya, sebagai ungkapan rasa hati yang mungkin sudah dipendam bertahun-tahun ya. Disinilah aku sepertinya terbuka hatiku untuk mengucapkan hal itu. Begitu? Hari ini, sebelum saya lanjutkan sedikit, saya mau tanya dulu, apa yang menyebabkan Ibu Imelda yakin tidak goyah untuk datang ke tempat ini, walaupun salah alamat, seharusnya Ibu di Bekasi yang dekat dengan Rumpin, tapi justru ke Tangerang 2 jam naik motor 2 jam. Anak-anak bertiga ini naik motor, 1 motor. Allahu Akbar. Ibu ini sebetulnya Wonder Woman apa Ibu ini? Ibu ini Superman kah, Superwoman? Padahal sakit ya. Tapi tidak berdampak ketika Ibu jalan ke sini 2 jam itu ya. Allahu Akbar. Itu yang saya mau tanya. Kenapa mau ambil keputusan itu? Apa yang menyebabkan? Jawabannya aja, singkat. Ya, saya berkeyakinan, selain saya juga sebagai kepala rumah tangga, saya ingin anak-anak saya dididik di jalan yang benar. Harus baik, oke, syukran, terima kasih. Berarti Ibu Imelda pikir aku datang jauh ke Tangerang itu untuk menempatkan anakku di tempat yang benar. Berarti Ibu Imelda berpikir dan yakin, percaya bahwa Islam itu yang benar. Oh amin, ada amin. Ada amin. Oh amin, saudaraku. Oh amin. Dulu juga gitu. Ah, ada amin. Amin tuh. Nah, ini yang saya mau tanya dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati Ibu Imelda. Apa satu kalimat saja, apa yang membuat Ibu Imelda yakin Islam yang benar dan mempercayakan kehidupan anak-anak di dalam Islam? Banyak saya. Nah, satu saja. Ya, saya nggak bisa. Banyak hidayah, sangat banyak hidayah. Allah. 7 tahunan lah banyak hidayah. Cuman saya masih mengeraskan hati. Allahu Akbar. Terus mau saya bawa kemana anak-anak ini? Jadi saya pikir saya harus bisa salah satunya dari sekian banyak hidayah yang Ibu Imelda tadi bilang, salah satunya aja yang paling penting, yang paling terasa untuk menguatkan Ibu Imelda itu apa? Saya mau di sisa umur saya mau mendekati kepala 6, saya mau anak saya itu pandang orang-orang Muslim itu taat. Terus kalau mau menghadap penciptanya harus bersih, mengajarkan mereka disiplin itu. Terus bahkan anak saya sendiri yang mengajarkan saya, Mama harus begini, ini harus dibaca ini. Jadi bukan kekuatan saya ya. Allahu Akbar. Jadi terima kasih semenjak banyak.
perjalanan dari Bogor kalau udah ini macet dan harus bawa dua. Saya disuruh anak saya ngapalin surat Al-Fatihah sepanjang jalan. Siapa? Ini saya. Jadi, Gabriela sudah tahu Al-Fatihah. tenang hati saya. Tenang hatinya dengar Tidak Al-Fatihah. ada masalah. Apa yang Nggak ada saya masalah. Ada, saya langsung. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Imelda. Syukron. Allah sayang, Allah berkahi. Nih ya, lihat ya. Dengar sendiri ya. Dengar sendiri ya. Bukan diajarin Ustadz Ipung ya. Bukan diajarin Ustadz K ya. Ustadz K datang telat lagi. Ya. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kita tidak perlu cari tahu yang sudah lahir muslim. Nih perhatikan. Yang sudah lahir muslim saja sampai sekarang ini di zaman modern suka begini nih. Suka begini. Perhatikan ya anak sekarang yang muda-muda. Artis-artis yang kaya-kaya itu, jangan diedit. Artis-artis yang top-top yang muda-muda Islam, tapi sering bilang begini, saya ingin mencari kebenaran Islam. Pernah dengar nggak? Sering. Lahir dalam keadaan Islam, keluarga Islam, tapi modern, liberal. Terus ada yang bilang gini, udahlah, semua agama sama, baik ya, nggak apa-apa. Toleransi, dengar nggak? Oke, yang nomor 2. Udahlah, jadi Islam yang biasa-biasa aja. Gue tahu lu dulunya udah santai aja, nggak usah terlalu fanatik. Biasa-biasa aja. Sering nggak diomongin gitu? Si Kristi, siapa Kristi? Begitu dia mualaf, teman-temannya yang lain, yang pertama nyamperin dia bukan orang Kristen, orang Islam yang pasti protes, apalagi kalau dia tiba-tiba pakai hijab. Yang protes siapa? Orang Islam. Kristi, udah lalu kan baru syahadat. Santai aja dulu, tenang aja dulu, jangan terlalu cepat. Cici, siapa? Jesslyn. Begitu dia syahadat, dia langsung terjun ke dunia debat. Saya bilang gini, Ustadz Ipung, kuatkan Jesslyn dengan berbagai macam data, terutama tentang Islam. Terus saya bilang, di sini nih saya bilang sama dia, Ci, lu begitu saya tuh kalau sama orang yang mualaf, saya selalu merasa bahwa dia milik saya gitu. Saya jadi keluarganya gitu. Siapapun dia, siapapun. Kalau ada yang syahadat, kalau ada yang mualaf, misalnya saya baru ketemu saya sama Ibu Imelda, Gabriela dan Daniel. Tapi saya tidak akan membuat diri saya ustadz yang akan menuntun mereka syahadat, enggak. Saya pikir ini kakak saya. Saya pikir ini keluarga saya. Saya pikir ini bagian dari darah saya. Makanya itu orang bilang, ih, Ustadz Kiko so akrab setiap baru. Ini tadi baru ketemu nih. Tapi kenapa saya memasukkan diri saya ke dalam jiwa mereka? Kenapa? Karena itulah Islam. Ibu Imelda dari baik ya, kita lanjut ya gini. Kita lanjut ya pelan-pelan ya. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Enggak perlu tanya dan cari tahu. Rasulullah sejarahnya ada enggak? Itu banyak orang yang mempertanyakan, Islam itu sebetulnya agama baru setelah Kristen. Iya, kalau orang Ambon bilang Kristen itu Kristen. Kemarin saya bilang sama Ustadz Ipung, ini kalau kata Kristen yang di bagian ini dari video ini diapain? Potong. Tapi ketika saya menyampaikan ini di dalam bentuk yang lain, itu bisa diteruskan, gitu ya. Memang orang Ambon bilang Kristen itu Kristen. Atau orang-orang Indonesia Timur, Kristen. Karena orang Indonesia Timur itu kalau di belakangnya N, satu kata nih, huruf belakangnya N, ditambahin G. Ikan. Hutang. Tapi kalau yang satu kata belakang hurufnya G, itu G-nya dibuang. Batu karan. Ya kan? Loben. Lalu apa lagi? RX King motor. RX King. Nah, ini lucunya orang Indonesia Timur.
Ya, kita mau makan soto dibilang suruh makan mie. Di mana itu? Di Makassar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau makan coto? Iya. Mau makan mie? Tidak, saya mau makan soto, Ibu. Iya, mau makan mie? Soto. Itu kita masuk jam 11:30, nanti jam 4 baru makan. Jadi kita tentukan dulu antara mie apa soto. Bunda, ustazah, wal ustadz semua. Nggak perlu cari tahu Islam itu benar apa enggak. Nggak perlu. Nggak perlu. Kenapa? Allah langsung hadirkan bukti hidup. Bahkan Ibu Imelda sendiri nggak tahu kenapa gue gini nyaman, nggak tahu saya. Saya nggak tahu, ada rasa percaya diri yang kuat. Merinding, saya aja merinding. Saya aja merinding. Ketika tiba-tiba Gabriel bilang, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Kok ada? Dia nggak pernah tahu artinya apa. Dia nggak pernah cari tahu asbabul nuzul itu ayat turun bagaimana. Enggak. Maaf ya, saya yang sudah berkeliling bersama Ustadz Ipung dan yang lain-lain, masuk ke hutan-hutan, masuk ke kota-kota, masuk ke tempat ibadah lain, dan sudah Allah izinkan menuntun syahadat lebih dari 1.200 orang. Tapi begitu Ibu Imelda cerita, saya malu. Saya lebih pulang aja. Saya pulang udah. Saya pulang. Saya malu. Sekali lagi, saya malu. Saya pertanyakan sekarang, saya kembalikan sekarang. Apakah orang Islam dari lahir malu atau tidak? Ketika menghadapi masalah lalu mulai begini, ya Allah, besok bagaimana ini ya Allah? Ya Allah, anakku mau sekolah ke luar negeri ini gimana ya Allah? Biayanya bagaimana ya Allah? Ya Allah, aku minta umroh aja kok belum ada jawaban ya Allah. Ya Allah, kok aku belum naik haji ya Allah? Ya Allah, kenapa suamiku mulai matikan telepon ketika pulang ya Allah? Ya Allah, kenapa suamiku tidak mau cium aku lagi ketika suamiku mau pergi kerja ya Allah? Apakah karena aku lupa gosok gigi atau masih pakai daster? Ya, banyak hal yang sering mengeluh. Lihat it. Santai aja. Dalam hatinya Ibu Imelda, gue gak pusing. Kenapa? Hidupku ditaruh di dalam tangannya. Dia yang pegang aku. Jamaah, di pinggir pantai ada pasir. Pada suatu kali ada orang beriman melihat di pasir itu ada 2 telapak kaki. Telapak kaki satu besar, telapak kaki satu kecil. Lalu si orang yang melihat ini itu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, telapak kaki siapa itu?" 2 itu, yang besar dan yang kecil. Lalu Allah menjawab dia. Ini cerita bukan dari Islam, tapi dari kekristenan. Ini bukan cerita Islam, tapi cerita Kristen. Lalu Allah menjawab begini, yang kecil itu kamu manusia, yang besar itu aku, Tuhan. Tapi begitu lihat itu tapak itu jalan, tiba-tiba yang kecil hilang, sisa yang besar. Lalu panik ini manusia ini panik ya, takut, normal lah ya. Lalu bertanya, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabaqtani, mengapa engkau meninggalkan aku Tuhan? Loh kenapa? Tapak kakinya sisa yang besar, yang kecil nggak ada. Hei dengar, aku mau tanya sama kamu,
Kau lihat telapak kaki yang kecil menghilang itu pada saat apa? Pada saat aku susah ya Allah. Pada saat aku ditimpa masalah ya Allah. Telapak kaki yang kecil hilang. Pada saat aku butuh Engkau ya Allah, telapak kaki itu hilang. Kemana Engkau ya Allah? Engkau pergi meninggalkan aku pada saat aku membutuhkan Engkau. Aku ditimpa masalah besar, sakit penyakit, keuangan, masalah suami istri, masalah keluarga, masalah dibuang dari rumah tangga, masalah bisnis ditipu orang, masalah ekonomi yang dibangun bertahun-tahun hancur dan sebagainya. Telapak kaki yang ada cuma besar, ya Allah, ya Tuhan. Engkau meninggalkan aku salah. Pada saat Engkau mendapatkan bahaya, cobaan, masalah, lalu tapak kakimu hilang, itu karena aku menggendongmu. Aku menggendong Engkau. Jadi ingat, setiap kita, termasuk saya, sering mendapatkan masalah yang begitu berat, yang sepertinya aku bilang gini, Ibu Imelda, aduh aku udah gak kuat lagi deh. Udahlah aku gak kuat lah. Ya Allah, aku gak kuat ya Allah. Udahlah aku gak tahu lagi mau gimana. Aku pasrahkan kepada Engkau. Ketika kata-kata itu keluar dari mulut kita, di saat itu Allah turun mengambil alih masalah kita, dan kita diselamatkan. Ada amin saudara? Ada amin saudara? Amin. Oh enggak, amin lagi. Tadi pergi minta izin. Sebentar. Ada disuruh. Amin lagi saudara. Saya itu malu sama dia, malu saya. Wallahi saya malu sama dia. Kenapa? Dia tuh menceritakannya asik gitu. Saya yang dengarnya ngilu, saya ngilu. Artinya apa? Artinya gini. Ini bukan Ibu Imelda nih. Kalau buat saya, yang mantan Kristen, dia ini bukan Ibu Imelda. Karena apa? Karena hidupnya sudah diambil alih oleh Allah. Dulu ada lagu begini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ada orang? Wow, udah jangan disambung. Udah jangan sambung. Bunda, ini laki bini pendeta ini. Murni. Jadi nggak usah dipertanyakan lagi, emang murni memang. Begini, kalau orang Kristen bisa menjadikan seorang manusia yang namanya Yesus itu aja jadi Tuhan, kenapa orang Islam yang Tuhannya benar-benar Tuhan aja tidak mau 100% bergantung sama dia? Ini. Ketika engkau menyerahkan 100% masalahmu kepada Allah, maka engkau akan melihat bahwa Allah mengambil alih masalahmu. Orang Kristen itu menyembah manusia, namanya Yeshua Mesiah Ibnu Maryam. Yesus Kristus itu manusia disembah, dijadiin Tuhan sama orang Kristen. Ini menghujat Ustaz, enggak, emang iyalah. Emang iya, dengan segala rasa hormat, aku cinta sama orang Kristen. Mereka saja yang menjadikan manusia sebagai Tuhan saja, berani memberikan total 100% kepada manusia itu, yang mana manusia itu saja masih minta tolong diselamatkan kepada Allah. Mereka tahu Yesus itu nangis-nangis sampai air matanya dan keringatnya darah keluar di Getsemani, nama taman di Getsemani di Israel sana, namanya di Bukit Zaitun. Itu mungkin sekitar 2 atau 3 kilo dari Aqsa. Ya, mungkin sekitar segituan lah. Karena Via Dolorosa itu 1,2 kilo kalau nggak salah. Ya begitulah ya. Jadi yang namanya Yesus ini, itu pada saat dia meratap memohon-mohon, ya Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu jua. Itu cawan itu kematian.
atau masalah yang berat. Saking takutnya dia, itu keringat dan air matanya darah. Lalu saya tanya sama salah seorang teman saya itu dokter psikologi. Kejadian ini masuk akal nggak kalau menurut dokter? Dia udah selesai S3 sekarang. Kalau menurut dokter, ini masuk akal nggak? Masuk akal. Orang depresi, Ibu Imelda, orang tuh takut luar biasa, sehingga ada hormon yang terlepas, begitu cepatnya gerakan darah, sehingga ada pembuluh darah di balik kulit jangat, kulit tebal ini yang pecah. Sehingga cairan keringat keluar membawa bulir-bulir darah. Saking takutnya itu. Dan ketika begitu takutnya Yesus, dia bilang begini, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan segala sesuatu. Pasrah total. Dia diampuni, bukan diampuni, dia dijawab dan diselamatkan. Nih saksi, orang Kristen pengikut Yesus sejati. Hari ini saya melihat dia gambaran buat Kainaman malu sekali. Kenapa? Saya suruh cerita, saya mantan Kristen. Nih yang murni nih. Ini nih yang murni nih. Ini yang murni nih. Kenapa? Dia melakukan apa yang dilakukan Yesus. Apa itu? Pasrah sempurna, yakin teguh. Udahlah. Udah, saya nggak bisa berbuat apa-apa, ya Allah. Segala sesuatunya kutaruhkan di dalam tangan-Mu. Aku ikut Engkau. Setiap orang Kristen yang menjalankan kekristenan secara benar, pelan-pelan. Setiap orang Kristen yang benar-benar melakukan Kristen, sekali lagi, setiap orang Kristen yang melakukan ajaran Kristen sesungguhnya pasti jadi Islam. Pasti jadi Islam. Kenapa? Karena dia tahu ternyata Yesus itu Islam. Yesus pasrah, totally submit, menyerahkan seutuhnya, pasrah seluruhnya kepada Allah. Itu arti Islam. Kata Islam itu artinya pasrah seutuhnya kepada Allah. Damai, assalamah, shalom, salam. Jadi kalau ada orang Kristen yang sungguh-sungguh menjalankan Kristen, pasti dia Islam. Dia pasti menghitankan anaknya yang laki-laki. Kenapa? Karena Yesus hitan. Mereka pasti akan nyaman dengar Al-Fatihah. Kenapa? Maliki yaumiddin. Sekali lagi, Malik, penguasa, raja, Melek, Molok, Mulku, Malik, raja. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan. Maliki yaumiddin. Yesus Islam. Yesus baca Al-Fatihah. Wah, Ustadz kayak ngaco. Enggak. Maliki yaumiddin. Kerajaan hanya milik-Mu, ya Allah. Engkau penguasa din, hari akhir, dan Engkau rajanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Yesus bilang apa? Akulah jalan. Ihdina shiratal mustaqim. Tunjukilah kami. Sekali lagi, tunjukilah kami. Yesus Islam. Ibu Imelda, aku tidak mensyahadatkan engkau bersama anak-anak, tapi aku menyambut engkau sebagai kesaksian hidup yang nyata, sama seperti Kristi dan Jamie di depan. Karena engkau milik Allah.
Dan Allah mengambil pulang segala pemiliknya, segala miliknya yang selama ini dipakai sama orang lain, yang mengajari Ibu Imelda dan anak-anak dan keluarga makan babi, menajiskan mulut kita. Tolong disimak penonton yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah, pemirsa Ayah Sofia Mu'alaf Center Nasional, YouTube channel dimanapun Anda berada. Terutama Anda yang Kristen, saudaraku sayang, Katolik. Bukan membela diri, bukan disclaimer, bukan. Tapi aku mau bilang sama Anda, Anda yang menghina Yesus, kami memuliakan. Apa buktinya? Nih, ini kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus yang sejati apa? Hidupmu diselamatkan bersama anak-anakmu. Sampai Ibu Imelda tuh nggak malu ngomong, ya saya cuci piring, saya bikin kue, saya nge-grab, saya narik ojek, saya nyetirin orang, jadi pembantu di tetangga-tetangga. Padahal saya punya kebun di Jambi, sawit. Sawit, bos. Ustadznya tau dari mana? Ya tadi. Ustadznya udah kenal lama, belum baru. Tapi kok kayaknya deket banget? Karena kita muslim. Semua itu saudara. Satu disakiti, yang lain sakit. Saudara kita diambil suaranya, tadinya 74 bisa jadi 774, 18 bisa jadi 884. Begitu diajukan bukti-bukti, dibilang gak ada bukti, kalah. Sakit mestinya kita. Tapi kenapa di Indonesia gak ada yang sakit orang Islam? Malah ikut kepada kelompok yang menyakiti hati saudaranya. Jangan dipotong. Bulan Februari, April kemarin, ada saudara kita muslim, jangan dipotong, tolong sebarkan. Ada saudara kita, kekasih kita, keluarga kita yang dicurangi, dizolimi. Malah sekarang banyak orang Islam ikut kepada orang yang menzolimi dia. Kau Islam bukan, jangan dipotong, jangan dipotong. Ketika Kristi ini baru kenal, saya nggak pernah tahu keluarganya siapa, dan saya nggak mau ambil pusing. Saya bilang ya, waktu di Menteng, Kristi, Ustadznya nggak mau tahu kok siapa, saya nggak pusing. Nggak penting buat Ustadznya. Ustadznya sombong, iya. Kenapa? Karena engkau lebih buat Ustadznya. Kristi ini lebih dari sekedar Kristi gitu, ngerti nggak? Dia ini keluarga gua. Keluarga dari mana? Lu hitam dia putih mana? Lu Ambon dia Manado. Dia keluarga gua. Dia keluarga gua. Kenapa? Karena dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu jadi keluarga kita. Kita boleh nggak menyakiti keluarga? Kita boleh nggak curang terhadap keluarga kita? Muslimin, kau boleh nggak curang sama keluargamu sendiri? Kau boleh nggak menipu, menzolimi keluargamu? Terima dia kalau gitu. Sekali lagi saya tanya, ini yang ada di sini jamaah, kita boleh nggak zolim sama saudara kita? Terima dia. Terima Kristi. Terima Cici. Terima Jamie yang di rumah ini kumpul siapa? Terima siapa nih namanya? Ada laki-laki itu berapa orang? Lukas. Kepada semua yang ada di rumah ini sejak awal ada pensyahadatan. Aku mau bilang sesuatu. Terima setiap orang yang masuk ke rumah ini sebagai saudara. Kalau dia masih muda, seumuran anak kita, anggap dia anak kita. Kalau dia hidupnya keleleran tuh, ngegembel di luar gara-gara masuk Islam, coba bayangkan anak kita ngegembel di luar sana cari makan susah. Astagfirullah. Kalau ada mu'alaf anak muda kayak si Jamie itu tuh, dipukul atau orang dibuang sama keluarganya, lalu dia nggak ada kerjaan, dia tidur di pinggir-pinggir ruko. Terus orang Islam diam saja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
alladzina la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi jangan bikin mereka malas. Berikan mereka kail. Jangan berikan mereka ikan. Berikan mereka kail untuk menjadi bagian dari keluarga kita. Hari ini insya Allah, Ibu Imelda, saya sungguh berterima kasih sama Allah. Karena Ibu Imelda, Gabriela, Daniel, Allah pertemukan dengan saya sebagai keluarga yang baru. Apapun adanya cerita masa lalu Ibu Imelda, saya harus terima. Tapi saya tidak perlu mendengarkannya secara detail, tidak perlu. Tapi saya wajib menerimanya. Wajib menerimanya bukan berarti harus tahu secara detail, tidak. Tapi saya wajib menerimanya. Beda ya? Beda ya? Wajib menerima adalah gambaran cintaku dan sayangku buat Ibu Yelma dan semua nih anak-anak. Ya, insya Allah. Ya, sakit beliau. Insya Allah sembuh. Kenapa? Masalah yang lebih berat dari sakit aja lewat sama, ya gak? Apalagi sakit ya. Ya, hati yang gembira, asik, seperti obat hati yang senang, namun semangat yang asik, keringkan, asik, hati yang gembira. Jangan ingat terus yang telah lalu. Yang lalu telah berlalu, yang baru telah datang. Allah memilih kamu, bukan kamu memilih Allah. Segala sesuatu jadi bukan karena kuat dan gagahku, bukan karena ketampananku, bukan karena kekayaanku, bukan karena hebatku, melainkan seluruhnya adalah karena kasih karunia. Ada amin saudaraku? Mas, udah persembahan. Persembahan dulu, 10% dulu. Collect. Ku berbahagia. Tanggok. Di sini nggak ada. Karena di sini semuanya murni adalah karena kasih Allah. Allah yang Rahman war Rahim. Allah yang Rahman dan yang Rahim. Kalau Allah sudah kasih segala sesuatu ke kita gratis, kenapa kita mesti hitung-hitungan sama orang? Ayo, nanti Allah bilang gini, oke kalau gitu, sekarang gue hitung ya sama lo. Ayo, wah, itu gimana? Itu kalau tiba-tiba Allah mengutus malaikatnya dalam mimpi misalnya, hai Kainama, kamu mulai hitung-hitung, mulai minta tolong sama Ustaz Ipung, gantiin dong, kemarin gue naik motor bensin, oli, ya kan? Sama, karena kemarin gue puasa ya, uang buka puasa lah ya. Udah gitu, berapa kali Kainama ini ditonton di YouTube ya kan? Kan Kainama udah jadi artis sekarang, udah diundang Bang Haji Romai Rama, udah diundang sama Ari Untung ya kan? Udah diundang sama siapa, Abang Profesor Refli ya kan? Namanya naik daun ya kan? Kenapa saya nggak berani ngomong gitu? Takut. Tiba-tiba lagi duduk misalnya di rumah atau di mana ya duduk gitu. Tiba-tiba di sebelah terus saja ada malaikat, terus dia bilang gini, pulang yuk. Ayo. Terus dia bilang gini, pulang sebentar, ntar balik lagi. Mau ngapain ya malaikat Allah? Hitung-hitungan. Yuk hitung-hitungan yuk. Ayo. Siapa yang mau hitung-hitungan dengan Allah? Waduh. Jangan ambil kemuliaan Allah. Ibu Imel sudah siap untuk menjadi bagian berkah cintanya Allah. Amin. Hari ini. Amin. Alhamdulillah. Kita mulai ya. Ya Ustaz Ipung langsung ya. Kakak datang ke sini, Bunda Imelda, Ibu Imelda datang sini untuk mengucapkan syahadat bukan karena seseorang. Ada yang ancam kah?
Ada yang apa? Memaksa. Ada yang janji-janji. Kalau Ibu Imelda syahadat, saya kasih modal usaha 5 juta. Nah. Ibu Imelda ridho ikhlas karena keinginan sendiri datang ke sini. Ibu Imelda kenal Yesus nggak? Dia itu buat Ibu Imelda sekarang ya. Ibu Imelda menganggap Yesus itu Tuhan atau Nabi? Nabi. Alhamdulillah. Yakin banget jawabnya. Namanya Emilda. Emilda, Ibu Emilda, ikhlas ridho menerima Yesus Kristus sebagai Nabi dalam hidupmu. Ikhlas ridho bahwa di akhir zaman ini semua sudah diserahkan kepada satu orang Nabi penutup akhir zaman. Namanya Nabiullah Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima? Percaya? Percaya. Mencintai Rasulullah? Allah. Ikuti kata-kata kainama, tidak usah terlalu cepat, tapi jelas. Bismillah, Bismillah. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu adu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Ibu Emilda, saat ini engkau beragama apa? Islam. Takbir, takbir, takbir. Bunda, Kita mulai ikutin ya. Bismillah, Bismillah. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Dengan nama Allah Dengan nama Allah yang Maha Pemurah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang, lagi Maha Penyayang. aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah selain Allah yang berhak disembah, yang berhak disembah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. takbir, takbir, takbir. Soleh ya. Udah siap lo mau jadi ini orang Islam? Ikutin, ikutin ya. Ini ini sini. Daniel, ikutin Bunda Ustazah ya. Ikutin omongannya ya, Yana ya. Yang keras suaranya nak. Udah siap Daniel? Ikutin ya, ikutin saja ya. Mau apa? Mau jadi orang Islam? Iya Udah sih. siap ya? Yuk, ikutin ya. Auzubillah Alhamdulillah. minasyaiton syaiton Syaiton nirrajim. Irrojim. Bismillah Bismillah. Irrahman Irrahman. Irrahman Irrahman. Irrahim. Irrahim. Bismillah Bismillah. dengan nama Allah Nah, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Maha Pengasih, Ar-Rahim Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu an la an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa wa asdadu wa asyhadu anna Muhammadar pelan-pelan Muhammadar ulang
Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Wah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tangan kanan, takbir. Mal kalau Allah pakai. Diberkatilah engkau bersama seluruh istri rumahmu, karena engkau meridhoi dan mengikhlaskan kedua anakmu untuk diambil menjadi bagian rahmatan lil alamin. Bukan hanya engkau yang sekarang menanggung hidup anak-anak, tapi anak-anak menjadi tanggung jawab kerajaan surga. Yakinkan itu. Jangan takut tidak ada rezeki buat anak-anak. Kita juga ya, kita nggak usah takut lagi. Anak-anak kita bagaimana kuliah, nanti mau ngelamar anak orang, kita masuk mesti bawa uang berapa, kita mesti sediakan uang berapa kalau dia nanti sewa gedung, mau nikah, bayar KUA. Semua itu sudah ada hitungannya. Kalau kita masukkan mereka di dalam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih, Allah sayang, Allah berkahi. Ustazah, syukran katsiran, jazakallahu khair. Allah membalas semua kebaikannya dengan keberkahan. Bunda, terima kasih banyak atas apa yang Bunda lakukan selama ini. Dan semua tidak akan pernah kurang satu poin pun dari hitung-hitungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah membalas semuanya dengan kebaikan, keberkahan, kerahmatan, kesehatan, serta rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, untuk pertemuan kita hari ini hajatnya Allah, Allah yang mengatur semuanya, dan yang pasti ini adalah salah satu cara Allah untuk kita saling menguatkan, bertambah kesyukuran kita. Orang-orang yang mungkin telah lebih dulu Islam ya, dipertemukan dengan Ustadz Kainama, Ustadz Ipung yang Masya Allah, kalau Bu Sarpini selalu bilang beliau tuh udah nggak mikirin waktu untuk dirinya, di mana ada yang butuh langsung terbang gitu ya, kemana orang butuh langsung ada gitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua. Faiza faragta fansob, kalau sudah selesai satu urusan kita bersemangat untuk mengerjakan urusan yang lain. Semoga ibu istiqomah, insya Allah dimudahkan Allah, dijadikan ananda ulama insya Allah yang luas manfaatnya, yang mendunia manfaatnya, yang bisa mensyiarkan Islam insya Allah. Ini original insya Allah ya. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahmanir Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.